Halo kaum intelektual sekalian, negara yang mayoritas muslim biasanya susah majunya. Ini menurut data guys, bukan saya karang-karang. Dan yang mengatakan seperti ini bukan saya, tapi Pak Maruf Amin dari Liputan 6. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Pak Maruf Amin. Ya, disclaimer on ya, ini bukan kata saya, tapi kata Pak Maruf Amin. Jadi kalau mau marah, please jangan marah ke saya ya. Jangan langsung kejang-kejang keloncotan gitu dong ya. Saya tidak ada niat jahat di sini ya. Tujuan saya itu baik ya, karena ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita ya. Walaupun ini seperti benang kusut, tetap saya akan bahas ya. Walaupun penuh dengan caci maki gitu ya, pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya. Tapi oh, it's okay, nggak jadi masalah. Toh juga ini bukan kata saya, tapi kata Pak Maruf Amin. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasan terkuat daripada Pak Maruf Amin mengatakan seperti ini? Apa? Alasannya itu karena menurut keyakinan Pak Maruf Amin, mantan Wapres, dia mengatakan biasanya mayoritas beragama Muslim itu konservatif. Artinya gini, kalau misalnya nih ya ada teknologi baru gitu ya, inovasi ya, berpikir kritis dan sebagainya. Kalau ini bertentangan dengan agama Muslim, ini biasanya akan ditolak gitu. Dan seringkali ya bertentangan. Itu menurut Pak Maruf Amin. Ya, sering ditolak gitu ya. Padahal menurut keyakinan Pak Maruf Amin, nggak jadi masalah karena dalam agama Islam itu kita diajarkan untuk berakal. Makanya ayat pertama yang turun itu adalah Iqra, bacalah. Jadi ada dua argumen di sini ya. Ada yang mengatakan, ini nggak boleh. Ya kalau bertentangan dengan nilai-nilai agama nggak boleh. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan, ya manusia kan dikasih akal untuk berpikir. Yang nggak harus plek-ketiplek seperti yang ada di kitab suci juga gitu. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Tapi biasanya yang mengatakan seperti ini dikata-katain liberal, oh dikata-katain sesat. Enggak, harus ya plek-ketiplek seperti yang ada di kitab suci. Jadi ya orang yang konservatif itu biasanya seperti itu ya. Jadi tingkatan dalam beragama ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Ada tingkat-tingkatannya. Ada 6 tingkat gitu ya, atau 6 level dalam beragama ya. Ada 6 level tingkat kedewasaan dalam beragama. Yang pertama itu orang yang radikal. Itu level pertama. Biasanya orang-orang seperti ini suka bubaran ibadah paksa orang lain, ya persekusi dan sebagainya. Itu tuh ya orang-orang radikal ya. Kemudian di level kedua orang-orang yang intoleran, ya intoleran banget gitu ya. Biasanya mereka ini suka ngejek agama lain ya. Ya, kemudian mereka ini biasanya banyak di TikTok gitu ya, debat agama yang ngejek agama lain ya. Kemudian mereka itu ngata-ngatain agama lain gitu, nggak berdasar gitu. Kecuali dia ke akademisi boleh-boleh aja. Akademisi itu kan berdasar ya, ada datanya, ada sumbernya gitu ya. Yang dikritik itu biasanya akademisi itu yang dikritik itu bukan memaksakan keyakinannya, tapi yang dikritik itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ya, itu level kedua ya. Yang pertama tadi itu orang radikal, kemudian intoleran, kemudian setelah itu konservatif ya. Ini level ketiga, konservatif. Konservatif ini biasanya nggak terlalu mengajak agama orang lain, tapi mereka itu lebih memilih ya pemimpin yang seiman, ya teman yang seiman, semuanya serba seiman dan sangat-sangat tekstual, bukan kontekstual, sangat tekstual banget ya, konservatif. Ya, kemudian di atas konservatif itu biasa disebut orang-orang yang mulai sudah toleransi gitu ya, ya orang-orang yang sangat menghargai perbedaan gitu ya. Ini juga banyak ya di Konoha ya, tapi lebih banyak orang-orang yang konservatif ya. Ya, kemudian ya setelah itu orang-orang yang plural gitu ya. Orang-orang plural ini orang yang sangat-sangat luar biasa dan biasanya orang seperti ini nggak banyak ya, plural ya. Kemudian selain plural ya, ada tingkat paling atas. Apa itu? Orang-orang yang sekuler dengan
keyakinan. Artinya gini, dia tidak peduli lagi yang namanya agama orang lain apa gitu. Mau menyembah patung kayak, mau nyembah apa kayak, nggak peduli ya. Asal jangan mengganggu orang lain ya. Mereka nggak peduli lagi gitu ya. Mereka lebih fokus pada apa? Fokus pada spiritualis gitu ya. Fokus pada kemanusiaan gitu. Mereka nggak memperhatikan apakah orang lain itu beragama atau tidak, nggak peduli ya. Ya, ini level tertinggi ya, level sekuler humanis namanya. Tapi saya tidak mengatakan saya yang paling benar ya. Ini level paling tinggi. Mereka akan membantu orang itu nggak melihat agamanya, nggak melihat sukunya, nggak melihat rasnya, nggak melihat jenis kelamin. Pokoknya dibantu ya. Ini namanya level yang paling tinggi ya. Kalau orang yang plural itu masih tahap membantu yang seiman, seagama ya, lebih fokus pada yang seiman, seagama. Tapi kalau orang yang humanisme sekuler itu mereka tidak peduli lagi yang namanya seagama. Bukan berarti mereka nggak beragama, tapi ya mereka tuh lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian selain itu, ya kalau saya perhatikan di negara-negara mayoritas Muslim itu eh, biasanya ya nggak semuanya ya, disclaimer on ya, bukan negara agama juga tapi mayoritas juga ya, karena agama itu kan mempengaruhi pola pikir masyarakat ya, sangat mempengaruhi. Jadi di negara yang mayoritas Muslim itu biasanya masyarakatnya sering mengatakan akal manusia mah terbatas, nggak usah lu capek-capek mikir, akal manusia mah terbatas. Nah, pemikiran semacam inilah sebenarnya yang dimanfaatkan atau dijadikan topeng bagi orang-orang malas yang berpikir. Ya, malas banget berpikir. Sehingga apa? Sehingga mereka menggunakan kalimat seperti ini. Oh, akal manusia mah terbatas. Sehingga apa? Sehingga karena kita malas berpikir, tidak ada inovasi ya. Ya kemudian ruang gerak berpikir kritis dibatasi gitu. Karena apa? Karena kita berpikir akal manusia mah terbatas. Ngapain berpikir kritis? Ya, inovasi terjadi karena apa? Karena kita berpikir kritis kan. Ya, inovasi tidak tercipta kalau tidak berpikir kritis. Ya, karena kita berpikir kritis, makanya inovasi muncul gitu ya. Jadi sangat aneh sekali ya kalau berpikir kritis itu dibatasi. Sementara di Konoha kan kita dimusuhi ya kalau kita berpikir kritis. Ya nggak usah naik aneh-aneh. Akal manusia mah terbatas. Ya sedikit-sedikit akal manusia mah terbatas. Sehingga apa? Sehingga mereka berlindung di balik kalimat ini. Akal manusia terbatas. Ya, ya, lalu tidak ada perubahan gitu ya. Boro-boro ada perubahan ya. Mereka sudah tidur di balik kalimat akal manusia mah terbatas. Akal manusia terbatas artinya kita sudah mencoba, ya, mencoba ribuan kali gagal terus, baru kita mengatakan akal manusia terbatas. Tapi kita belum mencoba gitu ya, masih memulai kita langsung mengatakan akal manusia mah terbatas. Sehingga apa? Sehingga ya susah jadi negara maju. Susah banget jadi negara maju. Gimana kita jadi negara maju, Pak, kalau masyarakat rata-rata berpikir seperti itu? Akal manusia mah terbatas. Ya, ini semacam topeng ya bagi orang-orang yang malas berpikir ya, malas berinovasi gitu ya. Sehingga negara mandek. Dan pemimpin-pemimpin di Konoha jarang menyadari hal ini. Kenapa? Karena mereka biasanya akan membela agama gitu ya. Dan ini sangat berat sekali ya. Kalau agama dirubah, ya, persepsinya dirubah, ya seperti Turki. Akan dikata-katain sesat juga gitu ya. Turki kan berhasil merubah negara mereka itu sekuler ya, walaupun sekarang sudah mirip-mirip seperti Iran gitu ya. Mereka terobsesi dengan yang namanya negara agama. Jadi ya ini sangat bermasalah sekali ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Apakah ini benar atau tidak? Jadi itu mempengaruhi guys ya. Saya tidak si paling suci di sini, saya tidak mengatakan paling benar ya. Tapi prinsip semacam ini yang bikin ya Konoha susah jadi negara maju, susah berkembang. Ya, ada yang mengatakan jangan salah agamanya dong. Ya, wong prinsip akal manusia terbatas itu ada datanya kok, ada dalilnya. Ya, pemuka agama mengatakan seperti ini karena apa? Karena ada dasarnya. Pemuka agama tidak akan mengarang seperti ini kalau tidak ada dasarnya. Akal manusia terbatas. Sehingga apa? Sehingga kita ya tidak akan mau berpikir ya, karena akal manusia terbatas. Kemudian ada prinsip yang mengatakan cukup imani, nggak usah banyak tanya. Ya, kita tidak memahami apa itu keimanan. Ya, bukan berarti saya paling paham ya. Artinya gini, keimanan itu atau keyakinan itu, faith atau belief itu
Ya, definisinya kita mempercayai suatu hal, mengimani suatu hal itu walaupun tidak terbukti secara langsung atau secara ilmiah. Artinya gini, ya, keimanan kita itu ya tidak bisa dikatakan paling masuk akal, paling wow, karena itu bersifat pribadi. Itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, nggak bisa diuji. Ya, jadi kalau kita mengimani misalnya nih ya, akal manusia yang terbatas, itu kan tidak bisa ditakar juga kan. Kecuali kita misalnya udah coba sampai jutaan kali gitu, ratusan ribu kali. Yo, oh oke ya ngomong seperti itu. Tapi kan ini baru memulai juga, oh akal manusia terbatas. Ya cukup imani saja. Gak usah banyak tanya, cukup imani saja. Ya. Padahal ini harus dipertanyakan gitu. Ya, warga Konoha kan, mohon maaf ya nggak semua tapi ya boro-boro ya berbeda pendapat aja dikata-katain kafir gitu ya, dikatain sesat gitu. Ya, jadi tujuannya itu baik sebenarnya. Saya tuh tujuannya itu baik ya, bukan menjelek-jelekan agama tertentu ya, disclaimer ya. Saya tidak menjelek-jelekan agama tertentu di sini ya. Ya, tujuannya itu baik, tujuan daripada Pak Maruf Amin ini baik ya, untuk apa? Untuk menyadarkan kita gitu. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Pak Maruf Amin sana. Ya, jadi ini sangat-sangat luar biasa sekali ya pemahaman daripada Pak Maruf Amin. Ya, walaupun dia sering diem gitu. Kayaknya dia cuma pelengkap doang ya. Ya, untuk mengambil suara MU aja ya kan. Sorry, bukan MU, NU kan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Nomor pihak Anda yang menyimpulkan. Kemudian di mayoritas yang taat dalam beragama atau religius itu biasanya banyak koruptornya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita mensakralkan pemuka agama. Jadi kalau ada pemuka agama itu masuk politik, nggak semua tapi disclaimer on ya. Biasanya kita menganggap bahwa oh nggak mungkin korupsi, dia kan orangnya baik, soleh ya. Kemudian kalau seseorang itu misalnya ini bawa bawa dalil gitu ya, bisa bahasa Arab dikit ya. Kemudian dia jadi pemuka agama kadungan misalnya, yang dia bohongin kita misalnya. Eh, kita tuh menganggap mereka suci gitu. Nah, karena kita terlalu menganggap seseorang itu suci, maka disitulah letak korupsi terjadi. Korupsi terjadi bukan karena kita pengen aja sebenarnya, karena ada kesempatan. Jadi kalau orang berpikir bahwa kita itu sudah amanah gitu ya, nggak ada mencurigakan lagi, ya kita kalau kerja di pemerintahan ya kita bisa nyolong juga gitu. Ya, jadi intinya kita terlalu mensucikan gitu ya, menganggap orang yang melakukan ritual ibadah itu luar biasa gitu. Padahal it's okay. Ya, it's not okay maksudnya. Ya, nggak ada hubungannya gitu ya, nggak ada hubungannya. Ya, melakukan ritual agama dengan berpikir kritis gitu dan sebagainya, nggak ada, atau kejujuran nggak ada. Buktinya menurut data ya, kita lagi kita bicara data. Menurut data dari indeks corruption, negara paling korup di dunia ini rata-rata negara yang religius, seperti Sudan, ya, kemudian Venezuela, ya, kemudian negara-negara seperti negara Timur Tengah, Suriah, Afghanistan, dan lain sebagainya, Sudan, ya, negara-negara Somalia dan sebagainya, negara-negara Afrika. Ya, itu menurut data guys, data dari indeks corruption. Jadi kalau mau bantah pakai data, ya jangan sedikit-sedikit menyesatkan orang lain ya. Saya pengen Anda yang nonton film baca data gitu ya, baca jurnal ilmiah, lalu bantah data ilmiah. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Ya, oke guys ya, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.